Penasaran aja sih. Iya, itu semua dari Papua, Bang. Kita ini pun tinggal di Papua. Dunia ini namanya Papua, Bang. Percaya kali kok sama si Nandar gila itu, Bang. Mau Bukan sampai nama kapan? Gini ya, Bang ya. Kau kan Islam. Pernah taunya kau Isa itu dari mana? Tiba-tiba kau bilang ada narasi orang dari Papua. Bener nggak ya? Otakmu aja pakai lah, Bang. Nggak kalau perlu ku jawab itu. Memang nggak cocok ini dijawab kan itu. dari orang Papua sendiri, orang Kristen sendiri yang bilang. Udah Iya, sakit ya, sakit ini ku kau. kasih tahu ya Bang ya. Yang naik ke roomnya Nandar itu dibayar pura-pura Kristen itu ya Bang ya. Memang itu menghalalkan segala cara. Itu nggak apa-apa Bang. Pokoknya kalau dibilangnya dari Papua, iyain aja Bang. Namanya orang gila lagi ngomong Bang. Paham Iya, kan? kalau Orang gila dilawan tuh nanti dilempar kau batu. Kalau dilempar duit masih mending. Biarin aja Bang. Kalau dibilangnya, itu dari Papua. Iyain aja Bang. Orang gila Bang. Ya. Kalau abang percaya orang gila suka-sukamu. Orang gila kok percaya? Oh, berarti yang Kristen ini kayak yang berdebat itu yang gila. Nandar yang gila Bang. Dua-duanya gila itu. Karena yang debat sama si Nandar itu, kok bayangkan aja ya, kalau yang debat sama Nandar orang gila, Nandar lebih gila berdebat sama orang gila. Itu. Coba lah kau pikir Bang. Gak apa-apa. Lebih gila kalau aku itu debat sama orang gila. Makanya pertanyaanmu itu gak aku jawab. Kenapa? Iyain aja. Gila pula aku jawab kah? Agak lain. Itu Soekarno lahirnya di Papua. KRB di Papua, semua dari Papua. Iya, lahir di Papua semua. Lomom. Betul. Halo, selamat malam. Selamat salam. Boleh bertanya sedikit kak? Mersan dari ho. Silakan. Selamat malam. Ya, malam satu-satu. Mau nanya ya, Nanti Marcelinus ini dulu, sabar kau. Silakan Pak Marcel. Ini saya mau bertanya sedikit begini. Menurut pandangan ini, Ibu Pendeta sama Bapak Pendeta, Gak ada siapa pendeta. sih? Kami bukan pendeta, kami nggak pendeta. Oh bukan kak? Kami pemberita kabar baik. Oh Kami ya, pemberita. jadi kita hanya sharing saja lah. Saya sekedar bertanya sedikit lah. Silakan Sir. Menurut pandangan kita itu siapa sebenarnya Tuhan itu? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Iya. Kalau seandainya kita berdiskusi di luar dari konteks Alkitab, kalau menurut pandangan kita itu siapa sebenarnya Tuhan itu? Allah Tritunggal. Orang itu cerita pergi di dalam kitab atau kejadian segala macam itu. Tapi kalau menurut pandangan kita berdua lah, maksudnya kita sama yang si abang yang satu itu. Allah Pandangan menurut Tritunggal. Allah Tritunggal itu Allah yang satu, yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Udah selesai. Yesus mau mengajarkan itu, Musa ngajarkan itu, Paulus ngajarkan Ini- itu. kita cerita di kehidupan sehari-hari. Maksudnya Iya menurut- Pak, di kehidupan sehari-hari pun nggak bisa kau ubah Allahmu itu Pak. Tetap Allah Tritunggal Pak, itu Tuhan kita, itu sesembahan kita. Mau cerita kau di ujung berung sana pun nggak boleh kau berbohong, emang itu. Kalau itu yang diajarkan, itulah sehari-hari yang kau harus kau jelaskan. Malu betul, kau. itu menurut pandangan kita. Tapi kalau menurut dari luar segi Alkitab macam mana? Nah, kita ini punya iman ya dari dalam Alkitab, itu keluar. Lu Bapak mau ngarang-ngarang cemana? Mau jadi pembohong? Bukan kita mengarang, tapi itu yang cerita di dalam konteks Alkitab. Tapi ini sekedar narasi sajalah, artinya sekedar kita bercerita lah. Kalau menurut pandangan kita, Tuhan itu seperti apa? Nggak terbayangkan, tak terdefinisikan. Oh, berarti kita belum lagi mengerti. Bukan nggak mengerti Pak, kita itu tidak bisa mendefinisikan Allah itu sebagaimana dia sebenarnya. Kenapa? Karena itu tidak terjangkau akal kita. Yang kita Oh, tahu begitu. Allah kita itu memiliki firman dan roh.
Jadi kita Jadi mengenal firman Allah itu- itu sebanyak yang dia beritahukan kepada kita. Jadi menurut kita firman itu ditulis langsung dari Allah atau manusia yang menuliskan firman itu? Firman itu adalah Yesus. Firman itu Oh. adalah manusia Yesus. Firman ini dalam pandangan, kalau ini secara pribadi saja kita cerita, orang bodoh punya cerita lah. Walau saya Firman. bodoh pun saya nggak berminat Pak untuk jadi penipu. Ya, mau jadi gini ya Pak ya. Biasakan orang Kristen itu jangan kau terasimilasi oleh kebudayaan orang. Jujur tentang imanmu. Kok supaya kau kelihatan mirip-mirip sama orang terus kau plesetkan gitu pemahamanmu. Ini kebanyakan orang Kristen juga kayak gitu. Malu atau tidak mengerti menjelaskan tentang akidahnya ya kayak gini lah. Mau seperti apapun kamu cerita dengan orang, katakan yang sebenarnya di dalam Alkitab. Itulah jadi identitas kita. Jangan kau ngikutin orang, karena imannya Kristen itu tidak mengikuti KBBI atau tidak mengikuti asumsi orang lain. Oh tidak beragama dia, oh, cocok lah. Ya Pak ya. Shalom Bang Irwin. Salam Pak Slap. Halo, bro. Gitu Halo. ya Pak Marcel ya, terima kasih ya Pak. Mau kayak gimana pun kau Pak, beritakan itu. Itu. Ada ini Indra. Silakan Indra. Masa mau dia ngikutin kan? Firman itu perkataan, firman itu Quran. Ya mau ikut-ikutan kok, firman itu adalah buku. Oh tidak. Dalam yang Kristen itu tidak seperti itu. Halo Indra. Halo. Assalamualaikum. Ini si Mr. Alpha ini tiap hari di sini, dia tiap hari ini bentar lagi tahu-tahu percaya Kristus dia ini. Halo Indra. Halo? Ya, mau Ya, bertanya apa? silakan. Tadi saya diskusi sama ponakan saya, dia gereja Ortodoks Rusia. Nah, saya tanya tuh, siapakah Melkisedek itu? Saya tanya gitu. Terus, apakah Melkisedek itu Yesus Kristus? Saya bilang. Dia bilang bukan, katanya. Siapa di jawabannya? Jadi siapalah Melkisedek itu? Memang dia tidak dilahirkan, tidak beranak, tidak punya ayah dan punya ibu, tapi dia bukan Tuhan Yesus Kristus katanya. Ya, jadi siapalah Melkisedek itu? Jadi pokoknya dia dibilang apa ya tadi saya lupa. Pokoknya intinya sih bukan itu sih. Ngaku-ngaku ortodok itu Pak. Orang ortodok itu tahu Melkisedek itu adalah Kristofani, ya. Jadi kalau mau ngaku-ngaku ortodok minimal tahu dulu parokinya di mana. Tanya aja parokinya di mana. Ya. Nah, terus satu Kalian lagi. tanya Pak, yang ngajarin dia siapa gitu Pak. Orang ortodok itu nggak ada yang segoblok itu. Suruh aja Pak dia masuk Islam, ya. Ya udah. Terus satu lagi saya mau tanya, kalau mengenai orang-orang suci atau santo itu apakah dia tetap masih berdosa atau enggak? Pertanyaannya itu. Namanya juga orang kudus Pak. Gimana sih kau? Enggak, katanya dia bilang sih dia hanya menerima kemuliaan Allah. Tapi saya tanya apakah dia masih berdosa? Masih berdosa katanya. Tapi dia menerima kemuliaan Allah itu. Jadi maka dia disebut santo atau suci gitu. Nah itu agak waras itu. Hah? Waras. Ya. Iyalah, semua manusia ini berdosa. Di dalam Alkitab juga dikatakan karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Jadi santo itu dibenarkan di dalam Kristus. Orang-orang kudus itu dibenarkan di dalam Kristus. Apakah dia berdosa? Iya. Tetapi dia berusaha mencari kekudusan itu, yang mengerjakan keselamatan itu. Mereka tuh lebih baik daripada kita. Ya udah itu aja saya mau nanya itu. Oke, makasih ya. Yuk. Ya. Luka tanpa darah. Gimana Faslap? Ya masih menunggu kambing-kambing yang tengil ya. Banyak loh dari tadi kambingnya Pak Erben ya. Iya, banyak kambing, tapi udah digulai sih. Ya kita libas. Mm-mm.
Masih ada di bawah itu. Nggak 23 banyak itu. mirroring sih ya Pak Erben ya tadi ya. Loh, justru kedatangan saya untuk minoring tak. Tolong Nah, lah. cakep. Ayo lah. Kan. Nah, itu luka tanpa apa ini, tanpa gigi. Tanpa darah. Ayo luka. Terluka tapi tak berdarah. Ya, selamat malam. Haleluya, Yahobu. Apa itu? Masuk itu saya mau jawab ke Marcelus Bria tadi tuh, tapi Hari. sudah lari ke saya. Sudahlah yang lalu biarlah masa lalu, kata Inul Pak. Ya, Nggak ada pertanyaan Bapak, nah, silakan. untuk itu kan orang dari kampung saya itu. Biarlah. Pertanyaannya cuma satu saja, tidak usah berdebat tentang Tuhan. Terus Pertanyaan Mau atau agama pernyataan apapun itu? tetap satu tujuan. Kau mau satu tujuan Mau ke sama Burgani. Islam? Mau ke Kau Burgani. aja sana satu tujuan sama Islam, di neraka kau mau ke neraka. Gila kau. Agak lain kau. Enggak lain, kau lebih enggak lain lagi. Sama kau sama temanmu tadi Pak. Ambil lagi. Itu pernyataan Pak, bukan pertanyaan emang. Nanti kono toh 14 kaki. Itu apa lagi? Tuh, kata si Raja Debat tuh di bawah. Loak Mai. Nggak ada Pak, tujuan kita itu beda Pak dengan mereka. Kita udah jelas kewargaan kita surga. Bebas? Kalau kewargaan mereka neraka. Bapak mau di neraka dicuci, di laundry? Ngomong apa? Nah, udahlah Pak, kau memang udah terluka dan tak berdarah Pak. Entah apa. Macam mana itu Pak Erben? Ayo maksimalkan. Naik. Aduh, kasihan si Paslap datang nggak dapet tembakan uang dia. Tolong ya, ini narsum saya ya. Pak Erben tadi begitu, dapat 500 dia. Saya cuma butuh kambing, tolong ya. Kambing. Naik. Tolong ya, makanannya si Paslap adalah hadis-hadis. Yo, Sebab manusia tidak hidup dari hadis saja. hadis saja. Anjay. Halo, Bang Iui. Ya, Gas, Pak Slap. selamat malam. Tanyain itu Paslap. Lo aja, gue bagian ini udah. Ya, saya Muslim. Ya, silakan bertanya. Saya mau bertanya, siapakah Yesus itu? Apakah dia Tuhan atau dia manusia? Keduanya. Cuman itu pertanyaannya, Kak. Iya, itu jawabannya. Oh, Keduanya. Allah dan dua-duanya ya. Dia tuh juga Tuhan dan manusia. Kok kenapa orang Kristen menyembah manusia? Kami menyembah keilahiannya, kemanusiaannya itu sebagai imam kami, sebagai pendamai kami dengan Allah. Kemanusiaannya itu sebagai penggenapan dari seluruh nabi. Kerajaannya itu, gelar rajanya itu adalah sebagai pemimpin kami di dalam kerajaan surga itu, Pak. Jadi kemanusiaannya itu sebagai raja kami, sebagai nabi terakhir, dan sebagai imam pendamai dosa, pendamai antara manusia dengan Allah. Itu Pak. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Di mana itu ayat itu Pak? Kau carilah. Ada. Timotius, ada manusia Yesus. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, pas kayak gitu tuh tulisannya. Esa pula pengantara kita, manusia Yesus. Jadi kemanusiaan itu adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Imam. Nah itu. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Enggak, cuma itu saja.
Ya, saya turun dulu ya. Ya, Tuhan berkati Oke. Pak. Ini 1 Timotius 2:5. Iya, itu dia. Oke, naik. Wah, tapi tak berdarah. Pak naik mah Pak Erben lagi sudah. Halo, Mana? Bulldog. Kok ada anjing di sini Pak Erben? Bulldog. Tuh. Ini ada Romaya, coba Nababan. Romaya. Namanya kayak nama Islam, tapi marganya orang Batak. Itu lagunya Blackpink itu kan. Oh, sakitnya kupingku. User. Itu berisik. Coba buka mic-mu. User. Halo. Itu dulu Abang. si Bumbaya. Halo. Oh, kayak masih gelap ya Pak Erben ya? Kalau user udah terang. Kan user. Romanya Nababan nggak ada kelihatan. Gelap. Apa tadi Pak Erben? Apa? Belum. Bukan yang Olom. Silakan user. Olom. Kalau buka mic-mu bahasa Bataknya apa Pak Erben? Buka apa mic, bahasa Bataknya mic. Mic ya mic. Kalau buka Ya, itu apa? Buka, Sama. tapi buka. K-nya 2, double. Oh ya. Mbak dulu Pak Prof. Malam dulu ini. Mau bertanya lagi nih. Tuaan mana Yesus? Bah, Datang-datang apa sih? So asik buat. Aku min dulu baru pulang ngojek. Oke. Mana? Suryadi nih, siapa Suryadi? Malam, Iya, malam. bisa bertanya nggak? Bisa. Silakan. Gini ya, saya mau bertanya nih tentang Amsal 7, 18, 19. Itu maksudnya apa tuh? Baca aja mulai dari awal. Itu maksudnya apa tuh? Udah pernah baca Amsalnya? Aja mulai dari awal. Iya, karena bacaan bukan saya nggak paham. Arti itu apa? Oh. Jadi Amsal 7 itu merupakan perintah kepada seorang muda supaya seorang muda itu memiliki pertahanan iman yang kokoh terhadap godaan Itu, Bang, perempuan 18-19 nakal. gitu Aja bunyinya. paslap dari ayat 1-nya. Kamu dibaca, dikejelaskan nggak begitu. Makanya baca dari ayat 1. Suruh aja dia yang Iya, baca. 18-19-nya aja. Suruh dia baca. Ya nggak bisa gitu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Waduh. Sama menikmati asmara. Lah itu maksudnya apa? Ayat berapa tadi? Amsal 7, Amsal 7. 18-19. Coba baca ayat 18-nya. 19. Oke. Tolong dibaca. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikan perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan Langsung aja ngomongnya. perempuan. Sosok diinin. Jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di Itu jalan-jalan. jawabannya Pak. Ini jawabannya. Ayat 25. Jadi kalau ada yang bilang ayo kita menghabiskan malam, jangan Pak, gitu ya. Jadi kalau ada yang
ada seorang pria Arab mengatakan, ayo ngeo-ngeo di ranjang istri majikan, di ranjang istriku. Jangan Pak, itu nggak baik Pak ya. Jadi kalau ada ya orang udah tua umur 50-an sekian ngajakin bocil, ayo ngeo-ngeo 9 tahun. Nah jangan ya Pak ya, nggak boleh Pak, apalagi yang budak itu loh ya, jangan Pak ngikutin jalan-jalan gitu. Halo kakak tua, hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Halo. Giginya tinggal 2 di samping pasti, karena yang di depan ompong waktu perang. Waktu perang rontok. Halo kakak tua, ambulans siap dibawa. Aduh Tuhan, kan kayak lain lah yang di bawah ini ya, memang tim kocak lah di sini nih. Tembak aku Om, tembak katanya tuh di bawah tuh. Tenang guys, bentar lagi Prof naik guys. Oke, gas, gauli aku sekarang. Bentar lagi kita tenang guys, kita sesi bongkar-bongkar ya. Tadi kan pengajaran udah, kita sesi bongkar-bongkar ya. Tapi tolong ya, kami butuh penonton baru ya. Kami malas penonton lama ya lah. Kami butuh pasien baru. Kalau pasien lama itu tinggal dibanyakin aja antibiotiknya, karena kan penyakitnya itu aja. Jadi tinggal kasih antibiotik aja yang di bawah ya, suster, dokter. Oke. Ya. Jadi kalau pasien lama antibiotiknya aja dikencengin dosisnya ya. Mantan koas ini. Kak, jadi Yesus itu ndak ada dosanya kah? Mana mungkin Allah berdosa? Gimana sih kau? Coba buka Lukas 15 ayat 18. Buka lah, buka. Kalau kita kasih dalilnya kan aja. Kasih dalil ke kamu ya. Lukas 15 ayat 18. Boleh. Lukas berapa? Lukas 15 ayat 18. Lukas 15. Tampilkan nah. Iya. Ayat berapa tadi kamu bilang? Sorry. 15 ayat 18 lama kali lah ini. 15. Ingatan. Habis ngambil ini korek. Nih. 15 ayat 18 Ten. Oke, Gan, siap Gan. Oke. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap mereka dan terhadap Bapak. Itu anak, itu bukan Yesus, goblok. Itu anak yang hilang, itu perumpamaan. Ayat katanya Mana Yesus itu? Kita ajarin baca dia. Itu anak yang hilang. Anak yang hilang yang ngomong, goblok. Baca dari atas sampai bawah. Perumpamaan. Oke. Mau dibaca sampai lengkap tak? Ya, baca Ten. Oke, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari udah kemudian... Udah paslap. Jadi itu anak yang satu yang berdosa itu. Baca Ten. Ngerti? Potong. Udah itu. Jadi lihat itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang itu ketika dia sadar di rantau udah gagal, dia berkata, aku mau pergi kembali kepada bapakku. Karena dia udah berdosa. Nah itu. Iya. Aduh, sulit. Baca satu ayat sih. Gitu. Gak perlu dijelasin itu. Gak usah. Dibacain aja. Oke, sebab imam besar yang kita punya. Udah, nggak usah, nggak penting itu. Dia cara bacanya aja. Coba itu anak yang hilang yang diceritakan Yesus yang berdosa di. Kau sengaja ya biar nggak mau di mirroring ya. Sakit jiwa ini perumpamaan anak yang hilang. Orang goblok.
yang Buruk sadar akan banget. dosa-dosanya Tolong dikembali sama dirawat ya, bapaknya. itu pasiennya ya udah akut ya. Ih, Astaga Tuhan, dikirain udah girang kali dia. Dia nggak baca ke atasnya. Linu. Oto, sana kau bawa ayatnya itu dari ayat 1, kau bawa sama ustazahmu sana. Ustazah pun paham itu. kok separah itulah mereka ya. Langsung pakai keran aja, jangan ambulan. Ngeri kali. Mbak rakyat Indonesia ini ngeri kali ya. Linu. Keranda lewat. Ada nggak sih gambar keranda?